Helikopter, helikopter. Paracofer, paracofer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channel Bengkel Hati Menolong Sesama. Oke, perkenalkan nama saya Jumardi dari kelas B Prodi Tades Matematika Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Jadi pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas lagi untuk membuat video mengenai model pembelajaran. Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai model pembelajaran CTL. Ya, mungkin dari teman-teman sekalian sudah ada yang penasaran mengenai video kali ini. Tapi sebelum itu, intro dulu dong. Jadi CTL merupakan singkatan dari Contextual Teaching Learning atau dalam bahasa Indonesia yaitu pembelajaran kontekstual. Nah, kata kontekstual berasal dari kata konteks yang berarti hubungan atau pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk menerapkannya dalam kehidupan mereka. Secara umum, kontekstual mengandung arti yang berkenan, relevan, ada hubungan atau kaitan langsung, mengikuti konteks yang membawa maksud, makna, dan kepentingan. Ada 3 hal yang harus kita pahami dalam pembelajaran CTL. Hal tersebut antara lain, yang pertama, CTL menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi. Yang kedua, CTL mendorong agar siswa dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Yang ketiga, CTL mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Komponen merupakan bagian dari suatu kesatuan. Nah, dalam pembelajaran CTL juga memiliki yang namanya komponen. Komponen tersebut antara lain, yang pertama, konstruktivisme. Landasan konstruktivisme adalah anggapan bahwa pengetahuan dibangun peserta didik secara sedikit demi sedikit dan hasilnya akan diperluas melalui konteks terbatas. Oleh karena itu, proses pembelajaran merupakan proses pengkonstruksi gagasan dengan strateginya sendiri, bukan sekedar menerima pengetahuan. Yang kedua, menemukan. Strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik berusaha mengamati, memahami, menganalisa sebuah fenomena, mengajukan dugaan sementara, dan sampai pada merumuskan konsep sendiri sebagai kesimpulan, baik secara individu maupun berkelompok. Yang ketiga, bertanya. Proses pembelajaran yang dilakukan peserta didik yang diawali dengan proses bertanya. Apa yang dilakukan peserta didik dalam kehidupan nyata yang bertujuan untuk memecahkan masalah dalam kehidupannya. Yang keempat, masyarakat belajar. Dalam komponen ini sebagai upaya penciptaan lingkungan yang kondusif. Peserta didik bisa saling tukar pengalaman dengan orang lain, bekerja sama sehingga dapat memecahkan berbagai persoalan yang dihadapinya. Yang kelima, pemodelan. Model ini, di samping untuk menghilangkan kejenuhan peserta didik dalam belajar, juga sebagai upaya untuk memudahkan dan mempercepat pembelajaran peserta didik, sehingga peserta didik lebih cepat memahami suatu materi. Yang keenam, refleksi. Komponen ini sebagai proses pengumpulan data yang memberikan gambaran perkembangan belajar peserta didik. Penilaian yang benar adalah menilai apa yang seharusnya dinilai. Kemajuan belajar dinilai dari proses di samping penilaian hasil. Artinya, bahwa saat proses pembelajaran berlangsung, pada saat itu pula penilaian diberikan. Yang ketujuh, penilaian nyata. Dalam CTL, keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh perkembangan kemampuan intelektual saja.
Akan tetapi perkembangan seluruh aspek dilihat dari kemampuan anak setelah melaksanakan praktek pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran CTL memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajarannya. Tujuan tersebut antara lain: yang pertama, memotivasi siswa untuk memahami materi pembelajaran yang dipelajari dengan mengaitkan materi dan kondisi kehidupan sehari-hari. Kedua, siswa tidak hanya sekedar menghafal, tetapi juga mampu memahami materi pembelajaran. Yang ketiga, menekankan pada pengembangan minat dan pengalaman siswa. Yang keempat, melatih siswa agar dapat berpikir dan terampil dalam proses pengetahuan agar dapat menemukan dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Yang kelima, pembelajaran menjadi lebih produktif dan bermakna. Keenam, siswa secara individu dapat menemukan dan mentransfer informasi dan dapat menjadikannya sebagai informasi miliknya sendiri. Adapun strategi atau rencana yang digunakan dalam pembelajaran CTL antara lain: 1. Pembelajaran berbasis masalah. Dengan memunculkan problem yang dihadapi bersama, siswa ditantang untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah tersebut. 2. Menggunakan konteks yang beragam. Dalam CTL, guru menggunakan berbagai macam konteks, sehingga makna yang diperoleh siswa bervariasi dan menjadi lebih berkualitas. 3. Mempertimbangkan kebinekaan siswa. Guru mengayomi individu dan meyakini bahwa perbedaan individual dan sosial seyogyanya dibermaknakan menjadi mesin penggerak untuk belajar saling menghormati dan toleransi untuk mewujudkan keterampilan interpersonal. 4. Memberdayakan siswa untuk belajar sendiri. Pendidikan formal merupakan kawah candra di muka bagi siswa untuk menguasai cara belajar dan untuk belajar mandiri di kemudian hari. 5. Belajar melalui kolaborasi. Dalam setiap kolaborasi selalu ada siswa yang menonjol dibandingkan dengan koleganya, dan siswa ini dapat dijadikan sebagai fasilitator dalam kelompoknya. 6. Menggunakan penilaian otentik. Penilaian otentik menunjukkan bahwa belajar telah berlangsung secara terpadu dan kontekstual, dan memberi kesempatan pada siswa untuk dapat maju terus sesuai dengan potensi yang dimilikinya. 7. Mengejar standar tinggi. Setiap sekolah seyogyanya menentukan kompetensi kelulusan dari waktu ke waktu, terus ditingkatkan, dan setiap sekolah hendaknya melakukan benchmarking dengan melakukan studi banding ke berbagai sekolah di dalam maupun di luar negeri. Suatu model pembelajaran pasti memiliki ciri-ciri yang membuat kita bisa membedakan antara model yang satu dengan model yang lainnya. Model pembelajaran CTL memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Adanya kerjasama antara semua pihak. Menekankan pentingnya pemecahan masalah atau problem solving. Bermuara pada keragaman konteks dalam kehidupan murid yang berbeda-beda. Saling menunjang. Menyenangkan dan tidak membosankan. Belajar dengan bergairah. Pembelajaran terintegrasi. Menggunakan berbagai sumber. Murid aktif. Sharing dengan teman. Murid kritis, guru kreatif. Dinding kelas dan lorong-lorong penuh dengan hasil karya murid, peta, gambar, artikel, humor, dan sebagainya. Laporan kepada orang tua bukan hanya rapor, tetapi hasil karya murid, baik berupa laporan hasil praktikum, karangan murid, dan sebagainya. Adapun prinsip dasar dari pembelajaran CTL adalah sebagai berikut. Yang pertama, saling ketergantungan. Prinsip ketergantungan merumuskan bahwa kehidupan ini merupakan suatu sistem.
Lingkungan belajar merupakan sistem yang mengintegrasikan berbagai komponen pembelajaran dan komponen tersebut saling mempengaruhi secara fungsional. Yang kedua, diferensiasi, yakni merujuk pada entitas-entitas yang beraneka ragam dari realitas kehidupan sekitar siswa. Keanekaragaman mendorong berpikir kritis siswa untuk menemukan hubungan di antara entitas-entitas yang beraneka ragam itu. Yang ketiga, pengaturan diri. Prinsip ini mendorong pentingnya siswa mengeluarkan seluruh potensi yang dimilikinya. Ketika siswa menghubungkan materi akademik dengan konteks keadaan pribadi mereka, siswa terlibat dalam kegiatan yang mengandung prinsip pengaturan diri. Hal yang dilakukan dalam penyusunan rencana pembelajaran CTL adalah sebagai berikut. 1. Nyatakan kegiatan pertama pembelajarannya, yaitu sebuah pernyataan kegiatan siswa yang merupakan gabungan antara standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, dan pencapaian hasil belajar. 2. Nyatakan tujuan umum pembelajarannya. 3. Rincilah media untuk mendukung kegiatan itu. 4. Buatlah skenario tahap demi tahap kegiatan siswa. 5. Nyatakan otentik asesmennya, yaitu dengan data apa siswa dapat diamati partisipasinya dalam pembelajaran. Dalam setiap kegiatan pasti ada yang namanya kelebihan dan kekurangan. Begitu pula dengan CTL. Nah, untuk kelebihan dari CTL antara lain: 1. Pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real. Artinya, setiap siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Hal ini sangat penting, sebab dengan dapat mengkorelasikan antara materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata, bukan saja bagi siswa materi itu akan berfungsi secara fungsional, akan tetapi materi yang dipelajarinya akan tertanam erat di memori, sehingga tidak akan mudah untuk dilupakan. Yang kedua, pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguasaan konsep kepada siswa, karena metode pembelajaran CTL menganut aliran konstruktivisme, di mana seorang siswa dituntut untuk dapat menemukan pengetahuannya sendiri. Melalui landasan filosofi konstruktivisme, siswa diharapkan belajar melalui mengalami, bukan menghafal. Sedangkan untuk kekurangan dari CTL itu adalah sebagai berikut. 1. Bagi siswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran, tidak mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang sama dengan teman lainnya karena siswa tidak mengalaminya sendiri. Kedua, perasaan khawatir pada anggota kelompok akan hilangnya karakteristik siswa karena harus menyesuaikan dengan kelompoknya. Ketiga, banyak siswa yang tidak senang apabila disuruh bekerja sama dengan yang lainnya karena siswa yang tekun merasa harus bekerja sendiri. Ya, itulah tadi materi mengenai model pembelajaran CTL atau Contextual Teaching Learning. Nah, melalui video ini kami harap teman-teman sekalian bisa memahami dan lebih mendalami mengenai model pembelajaran ini, yaitu model pembelajaran CTL. Nah, mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya mewakili rekan yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video berikutnya.